Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana, yang karena karunia-Nya kita dapat terus belajar, menuntut ilmu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, khususnya teman-teman di SISESA yang terus belajar menuntut ilmu, semoga ilmu yang didapat bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan ini. Bicara langkahku patuh, tapi hatiku sepi. Sebagian kita mungkin sudah merasa melakukan effort lebih beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Salat dia laksanakan, puasa juga dia lakukan, berzikir mengingat Allah, membaca Al-Quran tidak pernah berhenti, menuntut ilmu juga terus dikerjakan demi menambah wawasan dan menguatkan keimanan. Tapi kok rasanya hati ini sepi? Bukankah wadah kebahagiaan itu hati? Bukankah seharusnya seorang beribadah mendapatkan kelezatan, mendapatkan ketenangan? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang dan damai? Tapi kenapa kita sholat dan sholat, namun ternyata kok kita tidak mendapatkan sesuatu yang didapatkan oleh orang-orang terdahulu? Seperti sebagian orang, dia berolahraga demi menjaga tubuhnya. Dia ingin turun berat badannya. Setelah 6 bulan, dia berolahraga, tapi seakan-akan tidak ada perubahan di tubuhnya. Sebenarnya ada apa? Kenapa orang lain bisa? Kenapa orang lain mendapatkan dan kenapa aku tidak? Itulah yang menjadi pembahasan kita hari ini. Ada sebuah kaidah agung dalam agama ini yang mungkin kita sering mendengarnya, di mana para ulama menyimpulkan dari sabda-sabda Nabi SAW dan sebelumnya, dari firman Allah Azza wa Jalla, al-jaza'u min jinsil amal, bahwa balasan itu sejenis dengan perbuatan. Bagaimana Allah menceritakan wa jazahum bima sabaru, Allah berikan balasan karena kesabaran mereka, umpamanya. Jazaan bima kanu ya'malun, balasan atas apa yang mereka kerjakan. Dan kaidah ini menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla yang maha agung dan maha mulia itu tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka sendiri yang mengubah apa yang ada pada diri mereka. Mungkin sebagian mengatakan, dulu ana sholat khusyuk, dulu ana sholat merasakan ketenangan dan kedamaian. Tatkala ada masalah, kemudian ana sholat, selesai urusan itu. Tapi dengan berjalannya waktu, kok nggak ada lagi rasa itu. Dulu ana membaca Al-Quran dan benar-benar menikmati satu persatu huruf yang dibaca, merasakan kelezatan di ayat-ayat tatkala mau maknai arti dari ayat tersebut. Ketika bersolawat kepada Nabi SAW, tumbuh cinta di dalam hati dan kerinduan kepada sang Nabi SAW. Sekarang kok enggak? Ada apa? Ada sesuatu. Abu Sulaiman Ad-Darani
salah satu ulama terdahulu, dia mengatakan, man saffa suffiya lahu, wa man kaddara kuddira alaihi. Barang siapa yang membersihkan hatinya. Jadi ternyata masalahnya semua di hati. Barang siapa yang membersihkan hatinya, niscaya Allah akan membersihkannya. Barang siapa yang mengotori hatinya, maka Allah akan mengotorkan hatinya. Masalahnya di dirimu sendiri. Ketika para sahabat Nabi perang Uhud dan kalah, mereka sempat mengatakan, anna hadza, kok bisa seperti ini? Bukankah kita adalah orang-orang yang berada di atas kebenaran, dan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, mereka yang menyembah berhala, kok bisa mereka yang menang? Apa kata Allah? Kita akan baca ayatnya supaya semuanya tahu bahwasanya tatkala Allah menegur mereka atau mereka mempertanyakan kenapa itu terjadi sama kita. Insya Allah di surat Ali Imran Allah berfirman, 165, di surat Ali Imran ayat 165. Coba dibaca di surah Ali Imran ayat 165. Nah, udah dapat? Ali Imran. Nah, 165 ya. 165. Ya. Nah, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min 'indi anfusikum innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah pada peperangan Uhud, padahal kamu telah menimpakan kekalahan 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu pada peperangan Badar? Kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah, itu dari kesalahan dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allahu Akbar. Ketika orang bertanya-tanya, kenapa itu terjadi? Maka Allah memberikan jawaban agar manusia melakukan introspeksi diri. Itu dari diri kalian sendiri. Allah itu Maha Kuasa untuk memenangkan kalian. Sebagaimana di perang Badar, kalian membunuh 70 orang ditawan, lalu kalian kalah. Apa penyebabnya? Kalian sendiri. Maka di sini kita kembali kepada ucapan Abu Sulaiman Ad-Darani, barang siapa yang membersihkan hatinya, maka Allah akan bersihkan untuk dirinya. Tapi yang mengkotori, ya dikotori juga. Engkau yang mengotori. Wa man ahsana fi lailihi kufi'a fi nahari. Barang siapa yang berbuat baik di malam hari, maka Allah akan berikan balasan kepadanya di siang harinya. Dan sebaliknya, barang siapa yang berbuat baik di siang harinya, maka Allah akan berikan balasan kebaikan di malam harinya. Lalu dikatakan, wa innama yukalu lil abdi ma kal. Akan diperlakukan hamba itu sebagaimana dia memperlakukan dirinya sendiri. Maka di surat Ar-Ra'd ayat 11, Allah membuat sebuah pernyataan agar kita tahu dengan sistem yang sudah Allah tetapkan dalam kehidupan ini. Coba kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min Yahfazunahu, ya. Ulangi.
lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Allahu Akbar. Dengan tegas Allah mengatakan itu. Ada satu poin ayat yang kita baca. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka sendiri yang merubah keadaan itu terhadap diri mereka sendiri. Jadi penyebabnya adalah kita. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau meminta perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya kenikmatan yang kau berikan. Karena memang bisa hilang itu nikmat. Nikmat ibadah, kekhusyuan dalam sholat kita, kedamaian dalam zikir kita. Itu bisa berubah, bisa hilang dan pergi. Dan Allah Azza wa Jal itu maha pengasih dan maha penyayang. Di surat An-Nahl ayat 97 Allah menyebutkan tentang kelezatan dalam ibadah yang dilakukan oleh hamba, di mana kelezatan itu akan dirasakan sesuai dengan kondisi keimanan orang per orang. Kenapa fulan kok bisa meneteskan air mata? Kenapa aku tidak? Kenapa fulan dapat membaca Al-Quran 1 juz, aku nggak bisa? Kenapa fulana bisa bersedekah dengan jumlah yang banyak, aku kok enggak? Aku dan fulana berangkat umroh bareng, tawaf bareng, sa'i bareng. Kenapa kok aku sering berangkat umroh tapi tidak merubah kondisi hatiku? Aku masih galau, aku masih cemas. Ada apa sebenarnya? Ingat, sepadan dengan keimanan seorang hamba, seperti itu pula dia akan merasakan kenikmatan, kelezatan, manis, kenyamanan dari ibadah yang dia lakukan. Coba dibaca surat An-Nahl ayat 97. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Allahu Akbar. Kehidupan yang baik dan pahala yang lebih baik daripada apa yang dikerjakan. Apakah kita sudah merasakan itu? Kalau belum, berarti kita harus melakukan introspeksi diri. Abdullah bin Abbas, di antara doa yang dibaca oleh beliau pada hari Arafah,
Beliau mengatakan, Allahumma la taslibni minal Islam. Ya Allah, jangan engkau cabut aku dari Islam. Jangan sampai. Wala taslibil Islam minni. Jangan Islam itu dicabut dari aku. Jangan aku dicabut dari Islam. Jangan Islam itu dicabut dari aku. Gitu. Ada kekhawatiran. Beliau padahal ulamanya para sahabat. Ada ketakutan. Kalau tadi tema kita, langkahku patuh tapi hatiku sepi. Apakah sudah dicabut kenikmatanku? Karena ada orang-orang yang tatkala datang fitnah, nantinya dia tahu-tahu meninggalkan Islam. Bahkan ada sebagian mengatakan kecewa dengan agama ini. Aku sudah beribadah, aku sudah bersedekah, aku sudah umrah, aku sudah haji. Aku. Kemudian tatkala Allah memberikan cobaan kepada dirimu, tahu-tahu engkau merasa telah berbuat baik. Tapi kenapa kok balasannya tidak baik? Enggak. Sejatinya hari ini adalah hari untuk beramal. Dan balasan itu bukan dalam bentuk harta dan materi. Boleh jadi balasan itu adalah ketenangan dan kedamaian yang ada pada hatimu ketika balasan itu tidak engkau dapatkan. Maka engkau harus melakukan introspeksi diri. Sekarang itu yang akan kita lakukan. Mungkin sebelum kita membahas tentang kenapa, Anda ingin menyebutkan beberapa kelezatan yang seharusnya kita dapatkan. Ya. Kalau engkau tidak mendapatkan kelezatan itu, ketenangan di hatimu, maka kita harus check up. Yang pertama, ada kelezatan iman itu sendiri, ya, yang tidak dapat dibandingkan dengan kelezatan dunia dan isinya. Mungkin kita dapat melihat bagaimana Bilal bin Rabah disiksa, Ammar bin Yasir disiksa. Tapi bagaimana dia bisa bertahan dalam siksaan tersebut? Karena dia merasakan kelezatan iman itu. Bagaimana sebagian ulama di penjara, tapi dia merasakan kelezatan iman tatkala berada dalam penjara. Kelezatan salat. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Bilal, "Qum ya Bilal, fa'arihna bis salah." Ayo Bilal, bangkit, bikin kita istirahat dengan salat. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan itu dalam perjalanan, yang udah capek, udah lelah dengan urusan dunia ini, dan sholat membuat mereka jadi istirahat. Bukan istirahat dari sholat, tapi sholat sebagai tempat beristirahat. Kemudian yang ketiga, lezatnya qiyamul lail. Apakah kau sudah merasakan ingin malam itu segera tiba? Ingin sepertiga malam itu hadir. Dalam sebuah athar disebutkan Nafi' Ibn Umar qalat Ummu Umar bin al-Munkadir li Umar. Ibunya Umar bin al-Munkadir pernah berkata kepada Umar, "Inni ashtahi an araka naiman." Ya. Ini ibunya Umar bin al-Munkadir bilang sama anaknya. Umar bin Munkadir. Ibunya ngomong, aku itu kepingin ngelihat engkau tidur gitu. Apa kata putranya? Ya Ummah, wallahi innal layla la yaridu alayya fayuhawwiluni. Kemudian sesungguhnya malam itu datang kepadaku dan membuat aku takut dan khawatir. Dan tidaklah hilang kekhawatiran itu kecuali ketika aku sholat, aku merasakan ibadah itu. Tenang jadinya gitu loh. Dia pikir kalau tidur itu malah istirahat. Enggak, ketenanganku ada di sholat itu. Apakah kita sudah merasakan itu? Kemudian kelezatan ketika membaca Al-Quran. Uthman bin Affan mengatakan, "Lau tahurat qulubuna lama syabiat min kalamillah." Kalau hati kita itu bersih, kita nggak akan pernah merasa puas dengan kalam Allah.
Sebagian orang kuliner. Berangkat ke sana, pindah sana, pindah sini. Dia nyoba, oh katanya ada makanan enak di situ. Berangkat rombongan ke sana. Tapi kenapa kita tidak berpindah dari satu ayat ke ayat selanjutnya? Dari satu surat ke surat selanjutnya? Kok kita nggak merasakan kepuasan ya? Hati kita bermasalah. Kemudian kelezatan berinfak di jalan Allah. Bagaimana sebagian salafus saleh dari kalangan para sahabat, kalau ada orang datang meminta sesuatu dan dia orang yang sangat membutuhkan, gembiranya dia ketika berinfak. Bahkan menyampaikan segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah mengirimkanmu untuk aku menitipkan harta ini. Dititipkan, nggak ada yang hilang. Apakah kita sudah merasakan kelezatan menuntut ilmu? Bagaimana orang-orang terdahulu melakukan perjalanan berhari-hari, berpekan-pekan, 1 bulan untuk mendapatkan satu hadis. Dan ketika dapat, ya Allah, sebagian kita datang kajian biasa-biasa aja. Bahkan kadang-kala lagi kajian sibuk dengan handphone, balas WA, baca WA. Nggak lagi kita merasakan, aku nih hadir di saat malaikat-malaikat Allah turun menghadiri kajian ini. Aku hadir di saat Allah Azza wa Jalla menyebut-nyebut nama orang-orang yang hadir di majelis ini. Sakinah turun, rahmat meliputi. Sebagian kita udah hilang. Taib, apa penyebabnya yang menghalangi tadi? Hati jadi sepi, sedangkan kita merasa taat. Yang sudah bergabung di kajian Sisesa bertahun-tahun, apakah engkau merasakan perubahan di dirimu? Apakah engkau semakin taat? Mungkin semakin banyak ilmunya, tapi hati masih sepi. Yang pertama, yang menyebabkan orang kehilangan, yang menyebabkan hati itu jadi sepi, kehilangan kelezatan dan kenikmatan, kemaksiatan dan dosa. Jadi kalau bicara kemaksiatan dan dosa, kadang-kadang sebagian kita merasa, enggak Ustaz, ana udah hijrah Ustaz, ana udah tinggalkan dosa-dosa itu. Maka kita perlu belajar tentang dosa-dosa. Boleh jadi dosa itu tidak dilakukan oleh fisik kita, tapi dilakukan oleh hati kita. Mungkin ada yang salah dengan niatmu ketika menuntut ilmu, niatmu ketika sholat, niatmu ketika membaca Al-Quran. Mungkin di hatimu ada suudzon sama Allah Azza wa Jalla. Mungkin di hatimu ada iri, ada dengki. Ini penyakit hati. Dosa yang dilakukan oleh hati yang orang lain nggak tahu kecuali kita sendiri yang tahu. Kalau kita melakukan dosa dengan fisik, mungkin orang lain ngelihat, engkau melakukan itu loh penyebabnya. Engkau masih melakukan riba. Engkau masih suka riba. Oke, ini dosa-dosa orang lain bisa melihat. Tapi ada dosa yang kita sama Allah aja yang tahu. Ibnul Jauzi menyebutkan, ada salah satu kisah dari kalangan Bani Israel ya. Orang ini mengatakan, ya Rabbi kam a'sik wa la tu'aqibuni. Wahai Rabbku, betapa seringnya aku bermaksiat kepadamu, tapi engkau tidak menghukumku. Engkau tidak menghukumku. Kadang-kadang kita ngelihatnya, ini orang Ustaz nggak pernah sholat, tapi fulusnya tambah banyak Ustaz. Ini orang maksiat terus, tapi usahanya semakin berkembang. Mungkin orang merasa, aku nggak dihukum. Maka dikatakan kepada dia, kam u'akibuka wa anta la tadri. Betapa seringnya aku memberikan hukuman kepadamu, tapi engkau tidak sadar. Alaysa qad haramtuka halawata munajati? Bukankah aku sedang menghalangimu dari manisnya bermunajat kepadaku?
Ternyata tuh orang nggak bisa bermunajat, atau bermunajat tapi nggak nikmat, itu hukuman dari Allah. Itu hukuman. Tapi orang nggak sadar. Maka dikatakan Wahab ibn Ward, ya, dia ditanya nih, Wahab ibn Ward, salah satu ulama terdahulu, ayajidu ladzat ta'am man ya'si, apakah akan merasakan lezatnya ketaatan orang yang berbuat maksiat? Kata Wahab, wala man ham, orang yang ingin berbuat dosa aja nggak merasakan nikmatnya ibadah. Bagaimana ketika dia melakukan kemaksiatan? Karena urusannya hati. Di hati ada keinginan berbuat maksiat. Akhirnya dia sulit merasakan nikmatnya ibadah itu. Karena hatinya ingin berbuat dosa. Tapi antara dosa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, ya. Kenapa Anda perlu sampaikan ini? Ini menjadi hal yang perlu direnungkan bersama. Buat kalangan emak-emak yang kadangkala dia merasa sudah rajin beribadah, bahkan dia merasa lebih baik dari suaminya, secara bacaan Qur'annya dia lebih bagus, secara keilmuannya Masya Allah, secara praktek ibadahnya juga jangan ditanya, terus meningkat. Tapi kenapa dia tidak merasakan kenikmatan ibadah? Kenapa hatinya sepi? Kenapa dia nggak bisa lagi sholat sambil meneteskan air mata? Kenapa puasanya kadangkala hanya untuk menguruskan badannya? Mu'adz bin Jabal meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam sebuah hadis yang mungkin sebagian kita sudah pernah mendengarnya. Lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin, kalau aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha, pasti aku perintahkan kepada wanita untuk sujud kepada suaminya. Min idhami haqqihi 'alaiha, dari besarnya hak suami atas diri wanita ini. Wala tajidu imra'atun halawatal iman. Nih hadisnya, wala tajidu imra'atun halawatal iman. Seorang istri tidak akan merasakan manisnya iman hatta tuaddiya haqqa zawjiha, sampai dia menunaikan hak suaminya. Walau sa'alaha nafsaha wahiya ala dhahri qatab, walaupun dia sedang berada di atas kendaraan, di atas onta, dan suaminya memanggil dia untuk dirinya, hendaklah dia turun. Jadi mungkin sebagian perempuan ya, melakukan dosa kepada suaminya, dia kurang menghargai suaminya, kurang menghormati suaminya. Dia merasa nggak masalah, bahkan dia beranggapan itu nggak dosa. Maka ketika seorang wanita ditanya oleh Nabi alaihi salatu wassalam, engkau punya suami? Iya. Bagaimana sikapmu kepada suamimu? La alu illa ma'ajiztu, aku nggak pernah menyia-nyiakan dia kecuali yang aku tidak mampu. Nabi alaihi salatu wassalam tidak memuji perempuan ini, karena itu jawaban yang biasa dilontarkan atau yang biasa diucapkan oleh wanita ketika ditanya tentang sikap dia kepada suaminya. Dia sudah berusaha semaksimal mungkin, aku menghormati suamiku. Kata Nabi SAW, unduri aina anti lahu, lihat ya, perhatikan sikapmu kepada dia. Dia tuh surgamu atau nerakamu. Ini kalau wanita ini sudah baik ya, tapi kalau dia masih suka ribain orang ya, masalah di hatinya dia ingin pamer tentang dirinya, tentang ibadahnya yang nanti jatuhnya ria. Kan tidak sedikit orang-orang yang ya memposting kegiatan ibadah-ibadah dia. Kalau ada nilai dakwahnya, monggo, asalkan hatinya ikhlas. Tapi kalau sekedar untuk pamer, jangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kebanyakan berbaur sama manusia, ngobrol sama mereka,
kumpul sama mereka. Karena apa ya? Yang namanya kebanyakan itu nggak baik. Sebaik-baiknya urusan itu ya pertengahan gitu loh. Tapi sekarang dengan adanya telepon, dengan adanya WA, di mana orang berbaur di grup WhatsApp atau di tempat lainnya, dia akhirnya menghabiskan waktu untuk ngobrol, untuk cerita yang kurang berguna. Kadang-kadang sebagian orang mengatakan, aku nggak banyak kawanku. Iya, tapi kawanmu di media, kawanmu di dunia maya. Maka kebanyakan kumpul sama manusia itu membuat hati sakit kadang-kadang. Dan membuat kesulitan kita merasakan kenikmatan ibadah. Karena kita lebih nikmat kumpul dan ngobrol sama orang. Terus ya. Yang ketiga, berubahnya ibadah menjadi budaya dan tradisi. Orang yang suka berangkat umroh ya, coba kita lihat bagaimana kondisi dia ketika pertama kali berangkat umroh. Allahu Akbar, ya bagaimana semangatnya dia. Terus dia berdoa di pesawat, dia baca doa, dia baca zikir. Ketika dia turun dari pesawat, landing di kota Madinah, dia sujud syukur kepada Allah. Terima kasih sama Allah udah sampai ke sini ya Allah. Itu umrah pertama. Umrah kedua gimana? Umrah ketiga, umrah keempat, umrah kelima, umrah ke-6, ke-7, ke-8. Maka ingat, ibadah tetap ibadah. Kita harus mempersiapkan diri. Kita sedang menghadap Allah. Kita bukan jalan-jalan. Sekarang nih, ya kita bisa lihat memang ya. Travel itu memberikan penawaran yang menarik kepada jamaah. Ada lagi yang umroh plus main padel ya, atau padel. Umroh padel. Iya. Pedal apa padel? Pedal. Ini tidak tahu lah. Itulah umroh plus ini, umroh plus ini, umroh plus ini. Itu untuk menarik jamaah. Karena kadang-kadang jamaah merasa, aku mau kemana lagi ya? Loh, engkau itu datang ibadah. Bukan mau kemana lagi. Datangmu itu memang ke rumahnya Allah, yang namanya Masjid Nabawi. Yang kedua, Masjidil Haram. Datangmu ke sana untuk beribadah. Dapat nilai apa? Ibadah. Tapi ketika menjadi budaya, kebiasaan, akhirnya kau membutuhkan sesuatu yang lain. Tapi kadang-kala ya gitulah. Manusia mengalami kejenuhan. Maka tolong dihadirkan selalu. Engkau datang untuk mengatakan labbaik Allahumma umratan. Itu tujuannya. Oh, mumpung di sana aku mau buat konten. Oke, konten buat apa? Sayang jemaah. Ketika umroh yang mengeluarkan biaya besar hanya menjadi budaya. Ya, kalau Ana sebagai pembimbing umroh, karena kalau Ana ngomong sama teman-teman, cobalah jangan sampai ya kita berangkat itu hanya berpikir untuk bekerja, membimbing jamaah. Kita berangkat beribadah. Membimbing jamaah juga ibadah. Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kemudian yang keempat ya. Ingat yang pertama tadi apa? Kemaksiatan dan dosa. Kemudian yang kedua itu banyaknya berkumpul sama manusia. Terlalu sering kongko sama mereka gitu. Waktu habis. Apalagi dengan medsos. Yang ketiga, berubahnya ibadah menjadi adat, kebiasaan. Yang keempat adalah kemunafikan. Ada sifat-sifat munafik di dalam hati kita. Kalau tanda-tanda di luarnya orang munafik itu kan, kalau ngomong dusta, kalau janji ingkar janji,
dikasih amanah khianat, kalau lagi diskusi dialog dia melampaui batasnya, itu termasuk penghalang dari kelezatan ibadah itu. Apa solusinya? Yang pertama, berjuang untuk menundukkan diri agar terus melakukan ibadah itu karena Allah Azza wa Jalla. Jangan putus asa. Ibnul Qayyim ya menyebutkan orang yang awal kali berhijrah, dia mungkin akan merasakan capek dan lelah, tapi merasakan kenikmatan. Ketika dia merasakan kenikmatan, beban itu akan hilang. Karena dia udah seneng gitu loh dengan ibadah tersebut. Dan proses menuju ke sana itu kadang butuh waktu yang panjang. Thabit al-Bunani, dia muridnya Anas bin Malik ya. Dia mengatakan, kabatus salah 20 sana. Aku berjuang sholat, ya benerin sholatku supaya khusyuk ya. Terus berusaha menghadirkan kekhusyuan dalam hatiku. Berapa tahun? 20 tahun. Wa tana'amtum biha 20 sana. Kemudian 20 tahun kemudian, setelah perjuangan itu, aku baru bisa merasakan nikmatnya ibadah itu. Jadi perlu perjuangan untuk menghadirkan kekhusyuan itu, untuk menghilangkan segala penghalang-penghalang kekhusyuan. Sebelum sholat bagaimana kita mempersiapkan diri kita, ketika sholat bagaimana kita berusaha untuk membaca dan memaknai apa yang kita baca. Lama 20 tahun coba. Dan baru bisa menikmatin setelah 20 tahun. Kemudian ada ucapan Abu Yazid ya. Dia mengatakan, aku menghantarkan jiwaku kepada Allah dan jiwaku terus menangis, capek dan lelah. Dan aku terus berjuang membawa dia sampai akhirnya dia tunduk dan nurut. Lalu mulai jiwa itu bisa tertawa. Karena memang Allah berjanji, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjuang bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti kami tunjukkan kepada dia jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin. Allah bersama orang-orang yang suka berbuat baik. Yang kedua, memperbanyak ibadah-ibadah sunnah dan meragamkannya. Karena kita tahu ibadah ini macam-macam gitu loh. Manusia itu punya titik jenuh, lelah. Iya. Maka dalam beribadah itu, mamanya kita sholat sunnah. Oke, ada sholat sunnah. Terus ada puasa sunnah juga kan. Kok mungkin capek aku sholat sunnah terus kok capek ya, mau istirahat. Oke, kok puasa sunnah. Sedekah. Dan kita tahu ketika seorang itu melakukan ibadah sunnah, dia itu akan mencapai cinta Allah Azza wa Jalla. Dan kalau engkau sudah dicintai Allah dengan memperbanyak ibadah sunnah tadi, maka Allah akan memberikan ketenangan dan kedamaian. Udahlah, kalau engkau dicintai Allah, semua jadi indah. Dan di antara cara untuk mencapai itu adalah memperbanyak ibadah sunnah. Sholatnya, oke, aku biasa sholat, baca subhana rabbiyal azimi. Maka ada bacaan lain yang juga sunnah. Lakukan itu. Kemudian ketika sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, ada hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ada yang lainnya, engkau baca yang lainnya. Selesai sholat, kita baca subhanallah 33 kali umpamanya, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, tutup la ilaha illallah. Ada yang 10. Ada yang subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar 25 kali. Ini untuk memecah kejenuhan tadi, dan engkau merasakan sesuatu yang baru seakan-akan. Kenapa? Manusia merasakan titik jenuh. Yang ketiga, kita perlu merenungkan
cerita para salafus saleh. Bacalah bagaimana biografi para ulama terdahulu. Bagaimana para sahabat, tentunya imam mereka adalah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mereka beribadah. Karena hal itu akan membuat kita termotivasi untuk memperbaiki diri. Ja'far bin Sulaiman, dia berkata, kuntu idza wajadtu min qalbi qaswah. Aku kalau merasakan kekerasan di hatiku, ghadawtu fanadhatu ila wajhi Muhammad bin Wasi' faka'annahu wajhu thakla. Maka aku akan berangkat menjumpai Muhammad bin Wasi'. Aku melihat wajah dia, udah tenang hatiku. Wajah orang seperti yang kehilangan anaknya. Wajah yang penuh dengan kekhusyuan, takut sama Allah. Ada loh orang-orang yang kalau kita melihat wajahnya, kita jadi semakin semangat beribadah. Dan Ibnul Mubarak ya, ini salah satu ulama ya, yang dikenal sebagai mujahid, yang kaya raya, yang suka berbagi dan alim. Dia mengatakan, idza nazartu ila Fudail bin Iyad juddida liyal huzn wa maqattu nafsi. Kalau aku melihat kepada Fudail bin Iyad, kesedihanku itu seakan-akan diperbaharui. Dan aku jadi benci sama diriku sendiri. Maka, ya kalau kita nggak bisa melihat orang-orang soleh, paling nggak kita membaca perjalanan hidup mereka. Kemudian yang keempat, membaca Al-Quran. Selalu membaca Al-Quran. Ya, kalau kita melihat solusi berbagai macam penyakit, salah satu obatnya selalu membaca Al-Quran. Merenungi maknanya. Kemudian menghayati hal-hal yang menakjubkan yang ada di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Obat. Penawar segala kesedihan. Pengusir segala masalah. Tapi tolong membacanya sama artinya. Kalau engkau capek membaca, dengarkan. Dengarkan. Setel Al-Quran, banyak kita mungkin ya sambil kerja, ini dan itu. Oke, nggak apa-apa. Walaupun yang lebih utama engkau duduk mendengarkan. Kalau engkau mendengarkan, biar syekhnya membaca, engkau juga ikut. Seakan-akan engkau tadarusan sama syekh. Atau sama syekhah. Engkau baca artinya, engkau dengarkan ayat-ayat itu. Coba lakukan. Baca capek, dengarkan. Dengarkan yang serius ya. Ketika dengar tentang penghuni neraka, mungkin kau berhentikan. Lalu kau meminta perlindungan kepada Allah dari api neraka. Ketika melewati ayat-ayat tentang surga, engkau berhentikan. Kemudian berdoa meminta rahmat Allah Azza wa Jalla. Taib. Yang kelima, engkau perlu punya waktu menyendiri bersama Allah Azza wa Jalla. Ya, bicara waktu menyendiri itu sebenarnya sepertiga malam akhir ya. Kita tahu ketika Nabi SAW menyebutkan tentang 7 orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Salah satunya adalah warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aina. Seorang yang mengingat Allah dalam kesendirian, kemudian air matanya menetes. Sebagian kita berzikir, dia di jalan berzikir ya. Apalagi sekarang dengan adanya tasbih model cincin ya. Terus dia berzikir. Oke, nggak ada masalah engkau berzikir. Kita dianjurkan berzikir dalam semua kondisi. Duduk, berdiri, duduk, rebahan. Tapi tolong nggak perlu ditunjukkan kepada orang. Dan kau perlu punya waktu menyendiri. Mungkin sebagai ibu-ibu yang sibuk bekerja di rumah, ketika anak-anak berangkat sekolah, ketika suami berangkat bekerja, ketika tidak ada siapa-siapa di rumahmu, kau tutup pintu rumah, kau hamparkan sejadah, kau mulai berzikir mengingat Allah. Baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 100 kali.
engkau baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Atau baca la haula wa la quwata illa billah, engkau baca 100 kali. Berhenti. Menyendiri sama Allah Azza wa Jal. Ahibati fillah, Malik ibn Mughaffal ya, salah satu dari kalangan para ulama terdahulu, dia itu suka menyendiri di rumahnya. Tadi kita sampaikan di antara penyebab orang kehilangan kelezatan ibadah itu karena sering kumpul sama orang. Malik ini sering duduk di rumahnya. Dia pulang sholat, mungkin ketemu orang, ahlan wa sahlan, ini itu, ngobrol sebentar, kemudian dia pulang. Lalu dikatakan kepada dia, ala tastawhish? Apa engkau tidak merasa kesepian gitu loh, engkau ke rumah terus gitu loh. Qala awaya yastawhish ma'allahi ahad. Apakah ada orang yang kesepian ketika dia bersama Allah Azza wa Jalla? Enggak. Sebagian kita ketika orang pada pergi semua di rumahnya, dia akan pegang handphonenya, mulai dia scrolling. Dikurangin hal itu. Engkau perlu waktu menyendiri sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga banyaklah ucapan para ulama terdahulu bahwasanya orang-orang yang punya waktu menyendiri sama Allah, dia akan merasakan nikmatnya ibadah yang lainnya nantinya. Kemudian tentunya kalau penyebab orang itu kehilangan nikmat ibadah adalah dosa, ia berusaha untuk meninggalkan dosa dan kemaksiatan, khususnya dosa hati. Bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Berbanyak membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Allah membuka kedua tangannya di siang hari buat orang-orang yang berbuat dosa di malam hari. Maka teruslah ketika engkau ada waktu untuk memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW sekali duduk mengatakan, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Abu Bakar minta doa, dikasih doa sama Nabi SAW. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafur rahim. Dikasih doa memohon ampunan kepada Allah padahal dia orang yang sudah banyak kebaikannya. Doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Baca. Kemudian yang ketujuh, agar engkau dapat merasakan nikmatnya ibadah, mengurangi hal-hal yang mubah, menyedikitkan. Ya, makan itu mubah, kulineran ya kita ya, kemudian kita jalan-jalan, tapi kurangilah, persedikit. Ada banyak hal yang lebih bermanfaat dalam kehidupan dunia ini yang harusnya kita lakukan. Dan subhanallah ya, ketika seorang mengurangi hal-hal yang mubah, tadi kita contohkan tidur ya dikurangilah tidurnya. Ada orang yang malam tidur, habis subuh tidur lagi nantinya. Ada yang makan sehari 7 kali, ya cuma nyemil makannya, dikurangin lah. Karena dengan orang mengkosongkan perutnya juga akan membuat dia bisa merasakan nikmatnya ibadah itu sendiri, tapi dengan niat. Karena ada orang mengurangi makan niatnya supaya kurus. Dia berpuasa niatnya supaya sehat. Niatkan agar engkau dijauhkan dari azab Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir, yang ke-8 adalah memperbanyak doa. Meminta agar dikasih kenikmatan dari ibadah itu. Di antara doa Nabi SAW, wa as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik. Aku memohon ya kelezatan memandang ke wajahmu ya Allah, dan kerinduan untuk berjumpa dengan engkau.
fi ghairi dharra mudirra wala fitnatin mudillah. Minta sama Allah. Maka baca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Baca doa yang diajarkan Nabi SAW, Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, cintakan kepada kami iman, cintakan iman. Wa zayyinhu fi qulubina, hiasi iman itu di hati kami supaya kami senang dengan iman itu, melihat iman itu jadi indah. Wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan, dan bencikan kepada kami kekufuran, bencikan kepada kami dosa-dosa besar, bencikan kepada kami dosa-dosa kecil. Waj'alna minar rasyidin, dan jadikan kami orang-orang yang mendapatkan petunjuk, yang tahu kebenaran dan mengamalkan kebenaran itu. Maka terus memohon kepada Allah, jangan berhenti. Terus di antara doa Nabi SAW, Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikan ketakwaan kepada jiwaku ini. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha, sucikan jiwaku ini, engkau sebaik-baiknya yang menyucikannya ya Allah. Anta waliyuha wa maulaha, engkau yang menciptakan, engkau yang memilikinya, engkau yang mengatur dan mengurusinya, itu milikmu jiwa ini Allah. Lalu beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak khusyuk, dari hati yang tidak tunduk. Wa min nafsin la tashba, dan dari jiwa yang enggak ada puasnya. Wa min du'ain wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Semoga usaha kita untuk tidak lagi merasakan kesepian di dalam hati, agar ibadah kita bukan hanya gerakan tanpa makna, agar lisan kita ketika berzikir bukan hanya ucapan tanpa menghadirkan kedamaian dan ketentraman di dalam hati, agar langkah kaki kita tatkala menuju ke rumah Allah, mengikuti kajian, melakukan ibadah, itu menyisakan kelezatan dan kemanisan di dalam hati kita. Barakallahu fiik, itu mungkin yang dapat Ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita kembalikan ke moderator untuk memandu jalannya tanya jawab. Tafadhali. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair Ustadz atas pencerahan dan juga ilmu yang telah diberikan pada kami. Izin untuk membacakan pertanyaan yang masuk dulu Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana caranya atau apa yang harus saya tanamkan dalam pikiran saya agar saat Ana sholat itu benar-benar ikhlas dan bukan sekedar menghapus kewajiban? Ana memang kadang merasa gelisah kalau belum sholat, misal saat azan sedang di jalan, tapi rasanya masih merasa sebatas utang yang harus dilunaskan dan masih tidak apa-apa jika tidak di awal waktu. Bagaimana agar kualitas ini bisa ada peningkatan dan bukan sekedar rutinitas? Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Iya, pertanyaan yang menarik ya. Kalau bicara sholat, ini ada kaitannya dengan semua aktivitas kita tadi. Kenapa Anda tidak membahas sholat saja? Karena ibadah sholat ini akan menjadi nikmat, akan dirasakan sebagai sebuah kebutuhan hamba, tempat untuk curhat sama Allah Azza wa Jalla. Tatkala kita tadi meninggalkan dosa, tatkala kita berusaha untuk mengurangi yang mubah-mubah, ketika kita berusaha untuk berjuang melawan ambisi-ambisi diri kita yang akan menjadi penghalang itu. Tadi kita bicara tinggalkan dosa ya, tinggalkan kemaksiatan. Ketika kita meninggalkan kemaksiatan, sholat ini akan lebih berkualitas. Jadi kebanyakan kita mungkin ya, ketika dia mendengar penjelasan dari seorang ustadz ya, kalau ingin khusyuk ya berusahalah engkau meninggalkan hal-hal yang membuatmu menjadi tidak khusyuk. Makanya kan ada arahan dari Nabi SAW
kalau ada makanan dan dikumandangkan azan, makan dulu supaya tidak kepikiran dengan makan ketika sholat ya. Ada hal-hal lain yang teknis ini yang berkaitan dengan bagaimana orang itu supaya lebih khusyuk ketika dia ingin buang hajat, ya jangan ditahan, buang hajat dulu. Umpamanya kemudian ada sejadah mungkin yang mengganggu dia karena gambarnya, dipindah ya, diganti dengan sejadah yang baru yang lebih membuat dia khusyuk. Ya itu ketika teknis pelaksanaannya. Tapi ternyata ini berkaitan dengan hal-hal yang tadi disebutkan. Sehingga kualitas sholatnya ini tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Tentang ambisi dia, tentang dunia ini. Ketika dia sering kumpul sama teman-temannya, ngobrol sama teman-temannya ya, waktu itu habis untuk itu. Ketika datang waktu sholat, ya dia cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Maka perlu doa. Tadi kalau kita bicara memperbanyak doa, kita perlu waktu menyendiri sama Allah Azza wa Jal. Kita perlu merenungkan kehidupan para salafus soleh. Sehingga tatkala kita sholat, kita tuh sedang menghadap Allah loh. Yang Allah itu dapat menyelesaikan semua urusan kita. Sehingga ketika adzan dikumandangkan, kita jadi rindu sama Allah. Kita punya masalah. Ana tadi baru baca Al-Quran. Ana tadi melewatin ayat-ayat tentang api neraka. Ana tadi membaca ceritanya tentang kaumnya Nabi Lut yang dibinasakan. Ana tadi baca ceritanya Qarun. Ana baca ceritanya Fir'aun dan itu. Ketika kita sholat, hal-hal yang tadi kita baca itu akan berdampak kepada kualitas sholat kita. Jadi ini satu kesatuan yang harus diperhatikan. Tatkala masuk waktu sholat, ada banyak hal yang engkau sudah persiapkan. Adzan dikumandangkan, aku mau cerita sama Allah. Aku ini banyak dosanya. Nanti ketika sujud, aku akan membaca, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Nanti sebelum salam, aku akan membaca ini. Jadi dengan kita memperbaiki pola pikir kita yang berkaitan dengan kenapa kita diciptakan, untuk apa kita diadakan sama Allah Azza wa Jal, ditambah dengan ibadah-ibadah tadi, meninggalkan berbagai macam hal yang akan berdampak kepada kualitas ibadah kita, insya Allah tatkala kita sholat, kita akan merasakan kenikmatan. Kalau bicara nggak harus di awal waktu, iya memang. Tapi bagaimana ketika engkau melaksanakannya sudah berkualitas. Namun kalau engkau bisa melaksanakan di awal waktu akan lebih utama ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Jazakallah khair Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz, mungkin masih terkait juga dengan yang tadi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum. Semoga Allah merahmati ulama, ustaz dan keluarga beserta tim Sisisa. Alhamdulillah. Allahumma amin. Izin bertanya, Ustadz, bagaimana membersihkan hati agar bisa menikmati dan khusyuk membaca Al-Quran meskipun kita tidak paham artinya? Apakah bisa menikmati membaca Al-Quran itu hanya membaca teksnya? Bagaimana jika kita lebih menikmati membaca terjemahannya daripada membaca lafaznya saja? Apakah juga pertanda hati kita kotor? Jazakumullah khair. Masya Allah, pertanyaan yang menarik ya. Berkaitan dengan membaca Al-Quran ini. Perlu difahami bahwa Al-Quran yang kita baca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, itulah yang firman Allah. Yang Allah sampaikan kepada Jibril, yang Jibril turun lalu menyampaikannya kepada Nabi Muhammad SAW. Itu firman Allah. Makanya sekarang Anda melihat beberapa sosial eksperimen yang dilakukan oleh teman-teman muslim di Eropa ya. Kadang-kadang dia bawa headset, dia berikan kepada non-muslim untuk memperdengarkan kalamullah. Ini orang nggak tahu itu suara apa, yang dibaca juga apa. Tapi sebagian mereka ketika mendengarkan itu, dia nggak paham ya.
Tapi dia merasakan sesuatu. Kenapa? Karena inilah firman Allah Azza wa Jalla. Dulu orang-orang musyrikin, mereka faham sama artinya. Tapi mereka kan nggak percaya. Namun mereka juga khawatir Quran itu masuk ke hati mereka. Apa kata mereka? La tasma'u lihadzal Qur'an walghaw fi la'allakum taghlibun. Kalian jangan dengarkan Al-Quran ini. Udah, kalau ada Quran dibacakan, kalian berusaha untuk membuat keonaran supaya kalian menang. Jadi tadi kalau bicara membaca, mungkin engkau anakku bacaanku kurang baik Ustaz. Maka Anda sampaikan mendengarkan. Jadi memang mendengarkan, apalagi dari orang yang bacaannya indah, yang bacaannya bagus, itu akan membuatmu lebih khusyuk dan tenang, walaupun kau nggak tahu artinya. Dan kita merasakan itu, karena itulah firman Allah Azza wa Jalla. Kalau kau membaca artinya itu bukan firman Allah, tapi adalah arti dari firman Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau bicara arti, kita baca tadi ya, umpamanya kalau ada yang membaca terjemahannya depak sama terjemahannya ini sama terjemahannya beda-beda tuh susunan kata-katanya, walaupun maknanya kurang lebih dekat. Karena memang itu bukan firman Allah. Nanti diterjemahkan ke bahasa Inggris, diterjemahkan ke bahasa Perancis, diterjemahkan ke bahasa apa aja. Firman Allahnya adalah Al-Quran dalam teks Arabnya. Itu yang firman Allah Azza wa Jalla. Jadi yang kita dengar nih, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu firman Allah Azza wa Jalla. Maka yang harus engkau lakukan adalah, kalau memang engkau tadi ada orang yang nggak bisa baca Quran, umpamanya, ya udah, engkau baca artinya, tapi engkau dengarkan firman Allah. Sekarang sudah mudah ya, ada aplikasi, engkau tinggal pencet, dia berbunyi. Engkau mau bacaannya siapa, engkau dengarkan, lalu engkau baca artinya. Engkau dengarkan, lalu engkau baca artinya. Dan kalau engkau bisa, engkau membaca, yang engkau baca itu firman Allah. Maka yang membaca Al-Quran ini termasuk amalan lisan. Sedangkan kita baca artinya, nggak perlu kita bergerak lisannya. Mata aja kita lihat. Tapi kalau Quran dibaca, bukan dilihat, dibaca. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fikum Ustaz. Berikutnya kita akan beri kesempatan pada ummahat di Zoom untuk bertanya langsung. Afwan, pertanyaan singkat, satu pertanyaan dan sebisa mungkin sesuai dengan tema. Tafadholi ukhti Umukia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair wa barakallahu fikum Ustaz. Izin menyampaikan pertanyaan dari teman Ana Ustaz. Beliau itu sudah menikah kurang lebih 4 tahun. Sebelum melangsungkan pernikahan, di masa-masa berdiskusi antar keluarga, orang tua teman Ana ini pernah mengatakan kepada suaminya yang saat itu calon suaminya, dan juga kepada orang tua suaminya, bahwa kehidupan mereka setelah menikah nanti insya Allah akan dibantu semampu orang tua teman Ana. Qadarullah 1 tahun lebih setelah pernikahan, kedua orang tua teman Ana mengalami sakit yang menyebabkan mereka sekarang sepuh, tidak mampu lagi mencari begitu, dan tidak mampu lagi secara kognitif dalam mengatur hartanya. Karena sakit itu pula, kedua orang tua teman Ana ini membutuhkan biaya yang besar untuk diri mereka sendiri, yang mana harta kedua orang tua teman Ana itu dikelola oleh abangnya. Nah, teman anak ini sebenarnya merasa dalam tanda kutip tidak ada hak lagi untuk meminta bantuan kepada kedua orang tuanya, Ustadz, melihat kondisi mereka. Namun di masa-masa sulit menurut suaminya, suami teman anak kadang mengungkit ucapan kedua orang tua teman anak itu dulu bahwa akan membantu ketika rumah tangga berjalan. Di satu sisi teman anak merasa suaminya ada benarnya, tapi di sisi lain dia merasa ya ini nih kesulitan ekonomi itu ujian rumah tangga aja gitu Ustaz, yang memang seharusnya dihadapi oleh ia dan suaminya. Ia pun tidak menuntut apapun secara berlebihan di luar kewajiban suaminya Ustaz.
Nah, di sini mungkin pertanyaannya itu, yang pertama, apakah memang ada kewajiban dari orang tua teman anak untuk membantu kehidupan rumah tangga mereka, padahal yang diketahui teman anak itu tidak ada janji tertulis untuk membantu. Yang ada dahulu itu hanyalah kalimat sebagai bentuk dukungan seperti itu, Ustaz, dan tidak ada perjanjian tertulis. Dan apakah seharusnya pengelolaan harta orang tua teman anak ini dikelola bersama antara ia dengan abangnya, begitu, Ustaz? Karena keadaannya sekarang semua harta itu dikelola full oleh abangnya itu, bahkan terkait penjualan apapun itu yang berkaitan dengan kebutuhan pengobatan kedua orang tuanya, Ustaz. Mohon nasihat dan masukannya yang bisa Ana berikan kepada teman Ana. Barakallahu fikum, Ustaz. Barakallahu fik. Nah, ahibati fillah, yang pertama perlu difahami bersama tentang hak dan kewajiban. Mertua itu ingin membantu tentunya kehidupan menantunya. Kalau tadi dikatakan orang tua si perempuan mengatakan nanti insya Allah akan kami bantu. Iya, akan kami bantu. Dan ini hanyalah sebuah dukungan tadi agar mereka merasa tenang gitu loh. Insya Allah akan dibantu. Tapi bukan jadi kewajiban ya. Ingat, bukan jadi kewajiban. Karena sejatinya yang wajib memberikan nafkah adalah suami. Tapi kalau orang tua mertua mampu, punya kelebihan harta, membantu, tafadhol. Sebagaimana yang kita tahu ya, Asma binti Abu Bakar itu susah hidupnya. Suaminya juga susah. Ketika Abu Bakar punya harta, maka diberikanlah budak kepada Asma untuk membantu putrinya dalam ya urusan rumah seperti itu. Artinya seperti memberikan pembantu kepada Asma. Karena memang suaminya nggak mampu. Nah, kalau sekarang dikatakan tadi orang tuanya sakit ini dan itu, ya nggak bisa diungkit karena kondisi orang tua tidak seperti dahulu. Dan tinggal bagaimana suami sekarang untuk tidak bergantung, dan ini kepada suami istri tadi, untuk tidak bergantung kepada orang tua. Kalau tadi orang tua berjanji, inilah yang harus kita renungkan bersama. Tatkala kita berharap kepada manusia, menggantungkan kepada manusia, yang ada kekecewaan. Kenapa kita nggak bergantung kepada Allah? Yang punya langit dan bumi ini Allah Azza wa Jal. Dan engkau punya perlu sama Allah, engkau sedang butuh bantuan Allah, maka minta sama Allah Azza wa Jal. Minta, ya Allah, engkau janji akan bantu kami ya Allah. Engkau Tuhan kami ya Allah. Engkau yang menciptakan langit dan bumi. Minta sama Allah Azza wa Jal. Yang seharusnya seorang anak itu membantu orang tuanya. Tapi karena orang ini jiwanya yang harus diperbaiki ya. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maka bagaimana sekarang tadi suami istri ini ngomong berdua, bismillah, bagaimana kita sekarang bisa membantu orang tua kita. Bagaimana engkau semoga dikasih rezeki sama Allah, dan aku akan berupaya juga memohon sama Allah supaya kita bisa membantu orang tua, bukan malah menagih dulu ucapan itu. Abdurrahman bin Auf ya, ketika ditawari oleh Sa'ad bin Rabi, dikatakan aku adalah salah satu orang terkaya di kota Madinah, separuh kebunku buat engkau. Apakah kemudian Abdurrahman mengatakan, oh jazakallah khair, makasih banyak? La. Dia mengatakan, barakallahu laka fi malika wa ahlika. Semoga Allah memberkahi hartamu dan keluargamu. Duluni ala suq, tunjukkan kepada aku di mana pasar. Aku mau kerja. Maka itu yang seharusnya dilakukan. Sang istri mendukung suaminya, bang, bismillah bang. Orang tua anak sakit, orang tua anak pernah punya janji, ingin membantu tapi kondisinya butuh bantuan kita. Maka jangan sampai kita merepotkan dia. Bismillah, kita akan cari, minta kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kalau berkaitan dengan tadi, kakaknya yang mengelola harta itu, kalau kakaknya menjalankan hal itu dengan baik dan benar ya, maka nggak perlu engkau merepotkan dirimu. Sudah ada yang ngurusin. Dan terima kasih kepada kakak tadi. Kak, makasih banyak ya, udah bantuin ngurusin ayah, ngurusin hartanya ayah demi untuk pengobatan ayah. Engkau cari kesibukan yang lainnya. Kecuali di situ ada usaha. Ini orang kalau sudah berpikir ada fulus di sana mungkin ya. Dia mungkin, Kak, mungkin aku bisa dipekerjakan juga
supaya dapat gaji umpamanya. Maka nggak ada masalah ketika engkau mau bekerja di sana. Tapi kalau bicara kakak sudah ngurusin orang tua, maka ini sebagai abang tadi ya, sebagai sebuah kebaikan abangnya, nggak perlu direcokin, engkau cari jalan lain. Semoga Allah memudahkan rizkimu. Kecuali abangmu mengurusin tidak dengan cara yang benar, maka engkau bisa ya sharing sama abangmu dalam rangka untuk mendapatkan yang terbaik buat orang tua gitu ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khair Ustaz. Saya kembali bacakan pertanyaan yang masuk. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Semoga Ustaz, keluarga serta tim Sisesa selalu dalam lindungan Allah. Ustaz, mohon bantuannya. Saat ini keluarga kami sedang ditimpa musibah. Kakak Ana beberapa minggu lalu mengatakan bahwa dia akan pindah agama dan sekarang membuka jilbab. Padahal waktu SMP dan SMA dia lulusan pesantren. Dia lanjut di kuliah biasa dan bertemu dengan teman-teman baru, dan mungkin kami curiga kekasih yang beda agama ini. Apa yang harus kami lakukan? Ibu saya sudah sampai memohon tapi dia tetap pada pendiriannya. Ayah bahkan sudah ultimatum kalau dia pindah maka ayah tidak mau kenal lagi. Kakak saya pendiam, rajin puasa sunnah, kadang sholat malam dan hafal juz 29 dan 30. Dia bilang meski dia sudah melakukan semua ibadah, dia merasa apa yang diminta tidak terwujud. Dia merasa kecewa dan hatinya pun dia rasa biasa saja. Dia sadar dengan konsekuensi murtad, tapi dia bilang tidak ada jaminan tentang surga di agama lain. Ana udah ajak bertemu Ustadz Sunnah, dia ikut dan diam, tapi tetap pada pendiriannya. Dia bilang dia pindah agama juga bagian dari takdir. Ana tidak mau terjadi ini karena Ana hanya berdua dengan kakak. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallahu khair. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallah jamaah, syaitan itu tidak pernah tidur siang. Fitnah-fitnah itu akan datang. Di antara fitnah yang Nabi SAW menyebutkan, badiru bil a'mal, kalian segera beramal sebelum datang fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita, di mana orang itu di pagi harinya beriman, sore harinya sudah kafir. Sore harinya beriman, pagi harinya kafir. Dia jual agamanya untuk mendapatkan sedikit kesenangan dunia. Di antara yang menyebabkan orang itu jadi murtad adalah kawan, sohib, teman bergaul. Yang kedua, di sini ada orang-orang yang kurang bisa memahami tentang hakikat kehidupan dunia. Seperti yang disampaikan dalam pertanyaan tadi, kenapa sang kakak kecewa? Karena banyak ternyata doa-doa dia, permohonan dia yang tidak dikabulkan. Dia berpikir dengan dia beribadah, dengan dia sholat malam, puasa sunnah, tadi dia lulusan pesantren, dia baca Quran, kalau dia jadi orang baik, semua doanya, semua permintaannya akan dikasih. Maka perlu duduk sama dia, menyebutkan bahwasanya dunia ini hanya sementara. Kalau bicara ujian dalam kehidupan ini, lihatlah orang yang paling rajin ibadah. Mereka adalah orang yang paling besar bala dan ujiannya. Para nabi. Dia tahu ceritanya Nabi Yusuf. Diingatkan kembali. Bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam dijual sama keluarganya. Digodain sama perempuan, dimasukkan ke penjara. Dipisahkan dari orang tuanya. Karena memang untuk menuju kepada sebuah kemuliaan itu membutuhkan perjuangan. Dan jawaban dari doa itu nggak harus yang dipinta dikasih. Cuma ketika orang itu merasa apa yang dia pinta harus dikasih, ketika dia nggak dikasih maka dia akan kecewa dan beranggapan bahwasanya Allah nggak baik sama dia. Maka kasih tahu dia tanda-tanda cinta Allah kepada hambanya itu bukan dikasih kekayaan. Tuh lihat orang-orang kafir pada kaya raya. Sebagian orang yang taat malah miskin dan terlilit hutang. Sambil
ya disuruh berdoa minta sama Allah ya. Jadi ya kalau bicara nanti dia murtad, na'udzubillah, semoga tidak ya. Orang itu ketika keluar dari agama, dari situlah kita tahu itu takdir. Tapi takdir itu baru ketahuan setelah terjadi. Dan manusia Allah dikasih pilihan. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Yang mau beriman silahkan, yang mau kafir silahkan. Jadi sampaikan kepada dia juga, orang itu bebas memilih jalan hidupnya. Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Kalau seluruh penduduk bumi ini kafir dan berada di level kekafiran seperti Fir'aun dan Abu Jahal, itu sama sekali tidak merugikan Allah. Sebaliknya kalau semuanya beriman, dan keimanan seperti Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, itu tidak akan menambah kekayaan Allah. Jadi ya semoga dijaga sang kakak itu. Kalau dikatakan nanti ya, Anda nggak ngomong nanti ya, semoga dia tetap dalam keimanan. Dan kalau ada keluarga-keluarga yang akhirnya murtad gagal menikah, Anda sudah ketemu dengan beberapa keluarga yang seperti itu, yang kakaknya murtad gara-gara dia kuliah berkumpul sama semua orang, sama non muslim, kemudian dia dideketin sama non muslim tersebut, dijanji untuk dinikahi, akhirnya dia memilih untuk keluar dari agama. Kalau boleh ngasih nasihat ya, kalau dia tetap mau menikah umpamanya sama non muslim itu, dia katakan ya nggak perlu keluar dari agamamu, supaya dia tidak melakukan kekufuran ya. Orang kalau menikah dengan non muslim itu dalam kondisi dia muslimah ya, nikahnya nggak sah, tapi dosanya tidak seperti ketika dia murtad. Karena Anda lihat beberapa waktu yang lalu tidak sedikit ya muslimah yang nikah sama non muslim, tetap sih mereka pura-pura ketika akad nikah itu pura-pura pindah agama, tapi sebenarnya enggak. Maka itu untuk ketika harus memilih dua dosa yang besar, maka pilihlah yang lebih ringan. Dan orang tua juga hendaklah tetap mendampingi anaknya. Kadangkala ancaman itu tidak berguna, maka bagaimana ancaman itu diganti dengan rayuan. Dan semoga Allah memberikan kemudahan dan memberikan hidayah kepada kita dan mematikan kita husnul khatimah, dan terus-teruslah membaca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum Ustaz. Pertanyaan berikutnya saya bacakan Ustaz. Bismillah Ustadz, apakah menonton drama TV termasuk haram? Saya belum sampai bisa seperti sahabat Rasul merasakan istirahat dengan sholat. Alhamdulillah saya tidak lepas sholat, zikir pagi petang, baca Quran, sedekah, dan dengar kajian online dan offline setiap hari. Tapi tetap saya sisihkan sedikit waktu untuk menonton karena rasanya itu rileks setelah sibuk seharian. Nonton saya apa? Nonton drama TV Ustadz. Oh, drama. Ya. Saya tetap saya sisihkan sedikit waktu untuk menonton karena rasanya itu rileks setelah sibuk seharian. Saya sudah berhenti dengar musik Ustadz, hanya nonton film masih sulit sekali. Apakah ini buat saya sulit untuk menghafal Quran? Bolehkah saya kurangi sedikit demi sedikit dulu Ustadz? Barakallahu fikum. Iya, kalau bicara nonton sebenarnya tergantung apa yang ditonton. Tayangan itu kan ada yang tayangan itu tidak ada unsur maksiat di dalamnya. Tidak ada aurat yang ditebarkan. Tidak ada kemaksiatan yang dianjurkan. Tidak ada kekufuran yang ditampilkan di sana. Jadi sebenarnya kembali kepada isi dari tontonan tersebut. Kalau tontonan itu tidak ada unsur dosa, maka mubah-mubah saja. Tapi kalau ternyata di sana ada dosa, ya jadi dosa juga kita menonton sebuah kemaksiatan. Kalau pertanyaannya, apakah boleh kita meninggalkan sedikit-sedikit? Kalau itu hal yang mubah, ingin mengurangi, nggak apa-apa. Tapi kalau dosa, segera tinggalkan. Namun ketika seorang tidak mampu, maka berdoalah. Memohon kepada Allah agar bisa meninggalkan hal tersebut. Minta sama Allah Azza wa Jalla.
Kalau tadi dikatakan aku merasa rileks, iya, jadi orang ketika nonton sesuatu, tadi ada tontonan yang mubah. Manusia itu butuh healing ya. Manusia itu butuh ya nggak selalu ibadah terus ya. Kita perlu jalan-jalan melihat sesuatu yang indah. Maka kalau engkau ingin rileks tadi, jangan sampai yang engkau lakukan adalah yang dibenci sama Allah Azza wa Jalla. Karena akan berdampak kepada nikmat ibadah tadi. Engkau tetap sholat, tetap zikir, tapi akhirnya menjadi hambar. Kalau memang yang dilakukan dosa. Tapi kalau hal yang mubah, ya nggak ada masalah, dikurangin pelan-pelan. Ya tadi dikatakan dia sudah meninggalkan musik, alhamdulillah. Ada hal-hal yang mungkin belum bisa dia tinggalkan, maka berdoalah memohon kepada Allah agar diberi petunjuk, dikuatkan, diganti tontonannya dengan tontonan yang halal. Ada tontonan yang halal, ada tontonan yang tidak halal. Dan tontonan itu bertingkat-tingkat juga, tingkat keharamannya umpamanya. Ada yang sedikit kemaksiatan di dalamnya, ada yang isinya banyak kemaksiatan. Barakallahu fiik. Nah. Jazakallahu khair Ustaz. Berikutnya kita beri kesempatan kepada Ummahat. Afwan, mohon pertanyaan singkat, 1 pertanyaan dan sebisa mungkin sesuai dengan tema. Tafadholi Ukhti Ummu Nur. Sudah di-unmute Ukhti Ummu Nur? Baik. Berikutnya mungkin kita ke Ummu Al-Ghazali. Tafadholi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan semua tim selalu dalam perlindungan Allah. Assalamualaikum Ustaz. Amin. Waduh, kok ada 2 yang assalamualaikum ini. Mungkin ke Ummu Ghazali dulu, Ummu Nur. Setelah itu nanti kita akan beri kesempatan insyaallah. Oh, baik, syukran Om. Jadi gini Ustadz, qadarullah beberapa waktu yang lalu anak dan suami sedang diuji ekonomi gitu ya Ustadz. Nah, di situ kami memperbanyak ibadah, pertama sunnah, sholat malam dan semua ibadah sunnah kami lakukan. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan di sini. Nah, setelah Allah berikan kemudahan, alhamdulillah anak sebagai seorang istri insya Allah masih istiqomah gitu Ustadz. Tapi dengan suami anak karena begitu banyak kesibukan dan pekerjaan gitu, jadi kadang-kadang suami anak tuh pulang pas maghrib gitu. Akhirnya sholat di rumah, tidak berjamaah di masjid. Yang biasanya beliau selalu berjamaah di masjid dan sholat malam dan baca Quran. Nah, ibadah yang tadinya sering berjamaah adalah ya beberapa sholat tuh kadang di rumah karena baru pulang, kadang makan gitu kan. Nah, yang sunnah-sunnah itu yang sekarang mulai agak tertinggal itu adalah sholat malam dan baca Quran. Meskipun setelah sholat subuh di masjid, zikir pagi itu dilakukan, cuman setelah itu kadang beliau olahraga, kadang beliau istirahat gitu. Nah, saya sebagai seorang istri itu suka kayak nggak suka gitu Ustadz melihat suami itu sholat di rumah. Yang Ana mau tanyakan, batasan untuk suami itu sholat di rumah itu seperti apa ya Ustadz? Apakah ketika beliau lelah, dengan alasan saya lelah gitu, bolehkah di rumah? Atau kadang saya suka memberikan saran, cuman bagi beliau tuh kayak ngajari gitu Ustadz. Dan apakah kalau hujan, biasanya dulu hujan deras pun selalu ke masjid, tapi sekarang kadang-kadang kalau kayak nggak deras banget itu kadang uzur gitu, akhirnya kan di rumah. Sedangkan saya nggak suka gitu, nggak tahu kenapa gitu. Dan juga mohon masukannya supaya karena tuh takut kalau kemarin kok semangat gitu ketika Allah berikan kepada kita nikmat, meskipun sunnah gitu ya Ustaz, tapi kayak agak-agak tertinggalkan gitu ya, meskipun yang wajib tetap beliau laksanakan. Begitu saja Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ya, memang orang itu ketika dikasih musibah, dia akan terus berdoa memohon kepada Allah ya. Da'ana li jambihi au qa'iman au qa'idan. Dia dalam kondisi rebahan berdoa, berdiri berdoa, duduk berdoa, terus memohon kepada Allah. Ketika kesulitannya diangkat, kemudahan diberikan, kadangkala dia jadi lupa gitu loh. Padahal sejatinya kenikmatan ibadah yang dilakukan
pada saat sulit tadi itu lebih besar nilainya daripada kemudahan harta dan ekonomi yang diberikan. Tapi kan orang memang melihat dunia ini sesuatu banget gitu. Kalau dia merasa dulu Anda bisa sholat malam, dulu Anda bisa berzikir, itu dianggap bukan nikmat. Padahal itu lebih nikmat. Makanya 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya. Tapi banyak dari manusia yang tidak melakukan itu. Kadang-kadang subuh aja enggak gitu. Apa sikap istri kepada suami yang disebutkan tadi? Maka ya doronglah suami, karena iman itu memang naik turun ya. Duduklah sama suami mengingatkan kepada nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Diingatkan dia dengan nikmat Allah. Diingatkan dia bahwasanya tadi yang Anda sampaikan, bahwasanya sholatmu ke masjid ya 1 langkah itu akan diangkat pahala, angkat derajatnya, dihapuskan dosa ya. Bagaimana engkau mendapatkan 27? Jadi bukan memerintah kepada suami, tapi mengingatkan dengan keutamaan dan fadilah dan dengan nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Dan bicara orang yang nggak perlu ke masjid itu ya kalau hujan yang membasahi pakaiannya dan tanahnya berlumpur, maka dia sholat di rumah nggak ada masalah. Tapi kalau nggak ada apa-apa, maka tetaplah disemangati untuk ke masjid. Tapi kalau dia nggak, ya didoakan. Artinya ada hal-hal yang memang perlu dengan menguatkan keimanan, bukan hanya tahu hukum. Barakallahu fiik. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir. Tafadholi. Jazakallahu khair Ustaz. Tafadholi tadi Ummu Nur, apakah mau kembali bertanya? Ummu Nur sudah di-unmute? Baik, kalau gitu saya akan bacakan Ustaz pertanyaan untuk yang terakhir berarti Ustaz ya. Barakallahu fiik. Na'am. Banyak yang masuk Ustaz, afwan. Baik, saya bacakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon ajarkan, mungkin mirip dengan sebelumnya Ustadz, tapi ini agak sedikit berbeda. Mohon ajarkan bagaimana caranya meluruskan niat, misalnya seperti kajian. Saya masih sering pergi karena akan bertemu teman atau tidak enak dengan yang mengundang. Apakah harus diimbangi dengan mencari kajian sendiri yang tidak ada teman? Tapi di sana saya beneran mendengarkan kajian Ustadz. Saya khawatir saja yang saya lakukan selama ini sia-sia. Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Amalan itu harus ada niatnya. Dan semua orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Berkaitan dengan majelis ilmu ini, subhanallah, ada sebuah kemuliaan di majelis ilmu itu. Di mana orang yang kadangkala niatnya datang ke majelis ilmu itu untuk ketemu kawannya, mungkin ada urusan, tapi tetap Allah kasih fadilah. Ingat dalam hadis Nabi SAW yang diceritakan bahwasanya ada malaikat-malaikat yang kerjanya keliling ya, untuk mencari majelis-majelis zikir, majelis-majelis yang berisi ilmu di sana, mengingat Allah Azza wa Jal. Kemudian mereka datang melaporkan kepada Allah Azza wa Jal. Lalu Allah mengatakan kepada para malaikatnya, "Ushhidukum anni qad ghafartu lahum." Aku persaksikan kepada kalian, aku sudah ampuni mereka semua. Lalu ada malaikat yang mengatakan, "Ya Allah, di situ ada satu orang yang dia datang itu bukan untuk nuntut ilmu sebenarnya, tapi ada urusan." Kata Allah Azza wa Jalla, "Humul qaum la yashqa bihim jalisu." Atau hum julasa la yashqa bihim jalisu. Mereka adalah satu tatanan masyarakat yang duduk sama mereka tidak akan menderita. Jadi tetap mendapatkan fadilah tersebut. Tapi sesuai dengan niatnya tadi. Ketika datang untuk nuntut ilmu, maka perjalanannya udah dapat pahala ya di sana ya. Tapi ketika niatnya untuk ketemu sohibnya, maka boleh jadi perjalanannya itu nggak dapat pahala, tapi ketika dia duduk di majelis ilmu, dia tetap akan mendapatkan fadilah duduk di majelis ilmu itu. Kemudian juga ada orang yang serius, tidak serius ya. Ada orang yang mencatat, tidak mencatat. Ada orang yang berusaha untuk memahami dan fokus. Tentu pahala sesuai dengan amalan mereka.
Jadi kalau dikatakan engkau akan tetap mendapatkan pahala insya Allah, tapi pahalanya nggak sama dengan yang keluar dari rumahnya benar-benar untuk menuntut ilmu. Dia menuntut ilmu, ketemu sahib itu tambahan. Tapi ada orang yang ketemu sahib, menuntut ilmunya tambahan, tentunya berbeda. Kalau dikatakan apakah harus punya kajian yang nggak ada sahib di sana dan tidak diundang, boleh jadi. Engkau perlu memiliki majelis ilmu khusus yang nggak ada sahib, yang langkahmu akan diangkat, yang mungkin di situ engkau akan lebih khusyuk, lebih fokus. Dan nasihat ana ketika ke majelis ilmu, tolong ucapkan salam kepada mereka, bersalaman tangan ya, saling kenalan ya, karena memang tak kenal maka tak sayang, dan mereka yang hadir majelis ilmu itu